Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, ketemu lagi dengan saya Maradi di channel Maradi Electricals. Baik, kali ini saya akan sharing sebuah wiring diagram kapasitor bank 27,5 kV. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Pada halaman 1 kita menemukan sebuah rangkaian daya atau rangkaian powernya ya, menggunakan MCCB 50 ampere karena ini totalnya adalah 38,5, jadi 50 ampere itu masih aman. Kemudian di sini menggunakan MCB triple ya, untuk 2,5 kV 10 ampere, sedangkan untuk 5 kV adalah 16 ampere. Di sini juga saya tulis juga ukuran kabelnya 4 mm untuk dari MCB ke sampai ini ya, sampai kapasitor. Kemudian untuk yang utamanya menggunakan 16 mili ya, paling ini nanti 2 meter dari MCCB ke busbar triple-nya atau 3 base-nya. Kontaktornya nanti spesifikasinya ada di halaman 3 ya teman ya. Kemudian di sini menggunakan fuse sebagai pengaman indikator RST. Kemudian menggunakan MCB 2 ampere sebagai breaker modul ya, karena ini adalah rekomendasi dari pabrikan ini ya, modul PFR Volt ini FRG 6T menggunakan single CT. Nah, yang perlu diketahui teman-teman ya, fasa untuk power input modul harus sama dengan CT yang terpasang. Jadi jika kontrolnya ini adalah R, fasa R, maka CT-nya harus di fasa R juga, tidak boleh di fasa T, nanti akan terjadi ini ya, selisih ya. Kemudian loadnya juga atau bebannya jangan sampai di sini teman ya, sebelum CT. Jadi beban itu harus setelah CT dan setelah kapasitor, baru nanti akan terbaca sesuai ini ya, koreksi faktor dayanya. Kemudian ini menggunakan MCB 4 ampere sebagai kontrolnya, auto manualnya. Ada juga termostat di sini sebagai cooling fan ya, untuk pemutus jika sudah dingin atau settingan ininya ya. Ketika di panel itu nanti tidak ada yang bekerja, maka suhunya dingin, maka ini akan memutus cooling fan-nya. Jadi bisa lebih awet kipasnya. Di halaman 2 ada selektor switch auto manual. Ini saya beri juga RM1 RM2, ini untuk MW4 dan ini MW2 ya. Nah, ini nanti fungsinya untuk apa nanti kita akan lihat di halaman selanjutnya. Di sini saya menggunakan tambahan relay juga biar kontak dari modul ini lebih awet ya. Nah, jika teman-teman ada yang mau langsungin atau berani langsung, bisa juga dicoba, tapi rekomendasi dari saya ini ditambah relay ya. Kemudian di halaman 3 ini adalah kontrol sirkuitnya ya. Di sini LCM atau dari line kontrol manual, sedangkan ini adalah dari line kontrol auto. Ketika kondisi auto, maka tegangannya kan di sini ya. Di sini standby di sini. Kemudian jika R1 on, maka melalui RM1NC 19 ini akan mengonkan KM1 ya. Kemudian jika ini on, juga akan mengonkan KM2, itu seterusnya ya. Nah, ketika manual ketika posisi manual, maka ini RM1 on tadi ya. Nah, ini ketika posisinya manual ini akan on, maka RM1 ini akan 95 akan masuk. Jadi di sini kita tekan, tegangannya akan ke sini mengonkan KM1, kemudian ini mengunci ya, ketika kita lepas akan masih on. Itu sistem manualnya, ini sama semua. Nah, kenapa harus dihadirkan RM1 ini? Saya akan tunjukkan jika kita tidak menggunakan relay manual ya. Jadi ketika posisi auto, kemudian R1 ini on, step 1 on ya, maka secara otomatis ini akan on. KM1 on, maka ini
1314 ini akan masuk ya, kemudian tegangannya akan ke sini. Nah, ke sini, kemudian standby di sini. Nah, maka kita bisa menekan tombol PB2 ini start. Ya. Start. Ya, nah di sini ya. Ketika kita start, kan ini tadi ini ya. Tidak ada ini ya, tidak ada. Nah, biar enak saya beri contoh dulu ya. Nah, kan gini, contohnya gini semua ya. Maka ketika ini saya start, maka ini akan masuk ke sini, ini bisa on. Gitu kalau kita tidak menggunakan relay manualnya. Jadi dihadirkan relay manual ini supaya ketika posisi selektor switch tidak berada pada manual, maka tidak mengganggu yang lain, atau tidak, ini yang lain tidak akan bisa dihidupkan. Gitu ya. Nanti jika ada yang belum paham bisa ditanya di kolom komentar ya teman ya. Ini adalah kontrol sirkuitnya. Kemudian selanjutnya ini adalah layoutnya. Seperti ini ya teman ya. Ini ada view 1, 2, 3 tadi pengaman ini ya, RST. Kemudian Q7 sebagai breaker modulnya, Q8 nya sebagai kontrol auto manualnya. RM1 2 ini tadi kontrol manual. Ini stepnya ya, step 1 2 3 4 5 6. Kemudian ini adalah thermostat sebagai on off, ini cooling fan. Ini adalah X1 sebagai terminal untuk CT nya. Kemudian tadi saya bilang busbar itu 3 phase nya ya di sini. Nah, inputnya itu dari sini ke sini ya, paling itu 16 mili, itu paling 2 meter lah, 2 meter atau 1,5 meter. Jadi usahakan nyambungnya di tengah ya, jangan di pinggir, supaya bebannya nanti busbarnya itu bisa terpecah ke kanan dan ke kiri gitu. Kemudian dari sini menggunakan 4 mili ya, dari bawah MCB sampai ke kapasitor itu 4 mili. Ini menggunakan model seperti ini ya, push buttonnya supaya lebih hemat. Baik, ini karena waktu sudah mau mendekati maghrib, saya cukupkan sekian dulu ya. Semoga bisa bermanfaat. Nanti teman-teman bisa download di deskripsi video ya. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.